dari Bapak Andi Maulana selaku CGP Angkatan 11 yang hari ini akan melakukan diseminasi budaya positif yang untuk pemenuhan salah satu tugas beliau di modul 1.4. Berhubung ini kali kedua, jadi saya akan coba untuk memaparkan budaya positif dengan di perspektif yang berbeda. Karena materinya sama, tapi saya pikir kita akan coba dengan sudut pandang yang beda. Paling tidak nambah aja gitu. Ini ada foto saya sengaja biar terlihat. Ki Hajar Dewantara. Nah ini Ki Hajar Dewantara itu kan muridnya Cokro Aminoto ya kalau tidak salah, sama siswa. Ada sejarah yang untuk mengembangkan ini, membiasakan budaya positif seperti yang digaungkan oleh pemerintah sekarang. Lanjut. Nah ini konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Jadi mewujudkan budaya positif, sebuah sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para siswa agar dapat berpikir, bertindak, dan berkreasi secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Suatu strategi yang patut dipertimbangkan adalah merevisi bentuk disiplin itu sendiri. Bentuk disiplin mungkin yang kita tahu itu kebiasaan-kebiasaan lama kita lah, kebiasaan-kebiasaan lama, tapi ya hasil kebiasaan lama itu udah membentuk kita sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin kebutuhan dasar manusia, kalau ada orang yang berperilaku pemarah berarti kebutuhannya yang belum tercapai gitu. Nah ini ada contoh nih, ada Ibu Ambar. Saya bacain atau mau dibaca nih? Baca Ibu. Guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati yang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya ada banyak ininya dari kebutuhan banyak faktornya lah dari kebutuhan, cuma balik lagi ke kebutuhan dasar manusia. Dia udah mendapatkan kebebasan itu gitu di luar rumah. Kesenangan, kalau yang sering marah-marah berarti kurang senang gitu. Bertahan hidup saya kira semuanya udah cukup inilah. Kasih sayang, dan rasa diterima. Nah ini juga kalau yang belum. Kalau kita rata-rata guru itu udah melengkapi itu motivasi intrinsik. Kalau misalnya kita tidak termasuk di 3 motivasi ini, saya kira patut kita tambahkan motivasi sendiri. Kalau saya biasa, saya punya untuk memotivasi diri itu selalu I have nothing to lose. Ya, saya nggak rugi apa-apa. Misalnya kalau kita melakukan ini di sini ya, saya nggak rugi apa-apa. So, I have nothing to lose. Jadi itu bentuk lain dari kata ikhlas lah. Iya. Ya. Nah itu lebih enaknya gini, yang lebih dominan. Bagusnya kan yang ketiga, tadi mana? Bagusnya yang ketiga nih. Jadi kita sadar diri kan, sadar betul kalau kita ya, salah satu cara menghargai diri sendiri itu kan kita harus tahu kan ininya, yang mengapresiasi diri. Nah berarti harga kita kalau misalnya diiniin sama imbalan, sebetulnya kalau dulu itu kan nggak masalah ada motivasi. Kalau kita nggak punya motivasi, kita bikin motivasi sendiri meskipun dari luar, lama-lama juga terbiasa.
Kenapa ya lihat dari pemaparan CGP itu kenapa dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya Al-Quran, Sunnah Rasul, Tuhan Agung? Kenapa? Saya melihat tadi ini sebenarnya ya saya sudah bisa mengerti bahwa ini memang berasal dari mana. Cuma kenapa kita tidak membahas motivasi dan model tadi, membahas perilaku positif? Ya, perilaku positif saya tadi di sana. Belum tanya. Saya tanya, ada yang semua masuk surga mau? Ya, kami catat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan. Oke. Konsekuensi ya. Dibaca dulu. Dari yang perbedaan start awal. Ini ada orang mencuri. Kalau kita ditilang di jalan, kalau kita ditilang di jalan itu hukuman atau pecat wi? Ditilang di jalannya kenapa? Karena tidak bawa SIM. Oleh satu pihak, Iya. akan membuat peraturan undang-undangan yang melanggar undang-undangnya akan kena hukum. Dia harus menerima. Iya, Itu harus konsekuensi, kan? mendapatkan hukuman. Bukan hukuman, tetapi ketika kedua pihak itu sudah melakukan kesepakatan, ya, sudah melakukan MOU, kemudian salah satunya melanggar kesepakatan tersebut, maka dia akan mendapatkan konsekuensinya. Sudah tahu dari awal ya. Ya, kalau hukum itu diatur mulai-mulai kan dari DPR. DPR itu kan perwakilan rakyat. Berarti kesepakatan antara dua. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib. Intinya gitu membaca. Ya, intinya berebut masuk kelas. Apa yang terjadi, mengapa? Oke, kira-kira mengapa? Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Teori dalam rangka koret ya, Mas. Itu jadi bahan perdebatan juga. Tapi, nah ini nih 5 posisi kontrol guru. Oh ya, bayam. Ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya kira karena ini nyangkut ke perilaku orang ya, manusia, jadi sama gitu. Jadi ininya, kalau misalnya saya bilang yang lebih tepat itu yang manajer, entah itu kan tadi kan di awal saya bilang itu terujinya itu tervalidasi betul atau tidaknya itu 20 tahun kemudian. Kalau sekarang kita jelaskan kalau kita ini produk hasil dari guru-guru kita yang dulu gitu ininya. Oke. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Saya kira kalau di ini juga jadi bahan juga kan, ilusi guru mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif seperti misalnya sholat jamaah di absen, kira-kira itu nyangkutnya kemana? Itu jadi pembiasaan atau jadi apa? Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, kalau teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi lebih berdiferensiasi jadi di ininya. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi masing-masing punya hak. Atau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi kalau yang teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ya lebih lebih kolaboratif ya, lebih open minded. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi yang buruk pun ada tujuannya gitu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Ya itu kan bukan teman berarti kan? Ya. Saran, himbauan ya. Bagus gitu juga betul. Gini apa ya? Saya kalau di rumah sama anak yang paling gede. Nah, ini kan di rumah itu kan sama istri itu kan beda-beda perannya kan, dan kalau didiskusiin tentang materi ini nih, apalagi yang tentang segitiga restitusi, itu debatnya lumayan. Di rumah aja udah debatnya lumayan gitu, apalagi di luar rumah gitu kan ya. Karena kadang-kadang perilaku perempuan itu kan beda. Kebutuhan tadi ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan itu abstrak. Nah ini nih yang membedakan kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka. Kalau yang dulu kan agak jelas tuh, bahkan lebih dari penuh bahkan sampai kita kenal gradasi itu kan, perubahan turunan itu ya. Nah balik lagi ke nilai-nilai kita itu mah. Ke keyakinan. Cuma narasinya aja berbeda. Mungkin namanya dulu bukan dari segitiga restitusi, entah apa gitu ya. Ya karena ya perilaku orang itu sama kan. Mau dulu mau sekarang, kita jantungnya sama, ininya sama gitu. Kalau ngobrolin perilaku ya, kalau selama itu bukan perilaku selain manusia, berarti ya nggak jauh-jauh beda ininya. Next, Bu. Belum. Nah, ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan itu. Misalnya kalau saya nemuin anak yang merokok di ini, nggak apa-apa, Bapak juga ngerokok gitu kan, gitu ya. Menstabilkan identitas ya. Itu mungkin nggak kira-kira kalau misalnya diterapkan di sekolah, kan ini sebatas untuk menstabilkan. Jadi orang kalau misalnya ketahuan merokok itu muncul emosi kan, ya nggak? Kalau pas pertama itu emosi, kita menstabilkan emosinya. Kalau orang yang beremosi, entah itu marah, entah itu takut, entah itu apa gitu ya, itu dia nggak berpikir jernih. Kita menstabilkan dulu. Mungkin dialognya bukan menggunakan nggak apa-apa, Bapak juga ngerokok gitu, bukan dialog yang seperti itu. Ya kita harus pandai-pandai mencari kalimat yang pas gitu. Iya, ini restitusi. Boleh. Luar biasa dengan teori pembelajaran. Tapi tadi kata Pak Andi, saya berhasil keberhasilan pendidikan ini kita lihat dari 20 tahun. Sebenarnya sudah jelas, sudah ada apa. Yang jadi pertanyaan saya sama Pak Andi, bagaimana cara pandangan Pak Andi atau pendidikan waktu dulu, sekarang kan P5 ya, waktu dulu P4 ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu itu singkatannya apa. Tapi sudah jelas. Ketika anak ini salahnya salah sistemnya atau apanya gitu. Ketika salah, kita kan ini produk-produk yang lama nih, wajah ini. Ya, ketika kita salah, kita langsung ditegur di kelas, kita langsung mendapat hukuman, tidak ada konsekuensinya. Tapi ada anak itu kepada guru itu terasa. Jangan akhlaknya itu tertanam. Tetapi sekarang dengan banyak teori-teori pembelajaran yang begitu luar biasa. Tapi hasilnya seperti ini, Pak Andi juga tahu kan? Seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan menurut Pak Andi, ini apakah sistem pembelajaran yang salah? Apa yang salah? Apakah dari faktor makanan yang salah? Ya, saya juga dengan belajar teori, oke lah Pak Andi, kenapa mengungkapkan tema ini, teori ini? Karena ini mah rujukan. Karena teori ini seperti ini, tapi nggak tahu apakah teori ini sudah dilakukan, sudah eksperimental, dicoba kepada lapangan atau tidak. Tetapi kenyataannya seperti itu. Walaupun kita belajar teori-teori, tapi di lapangan tetap
ketika anak Kita dulu ya. Jadi kalau menurut saya, kita kan, ya, yang tadi terlihat kan ini ceritanya nih budi pekerti nih yang di iniin. Perubahan kan menuntun. Kalau kata Ki Hajar Dewantara itu kita itu harusnya menuntun. Menuntun itu berarti di depan itu kita harus jadi contoh, ya enggak? Kita udah jadi contoh belum? Gitu. Itu yang pertama. Kita lihat dulu ke ininya, ke pribadi kita. Kita sudah jadi contoh belum? Kalau misalnya dulu kita produknya seperti ini, mungkin kita melihat guru yang contohnya bagus, gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin gurunya Pak Lukman bagus gitu waktu itu. Jadi hasilnya seperti ini gitu. Jadi mencontohkannya seperti ini, misalnya. Boleh. Dan diupdate, terutama rekan-rekan yang merasa mungkin kuliah dengan tahun 80, tahun 90, banyak teori-teori yang memang sudah tidak layak digunakan. Hari ini saya mendapatkan penguatan kaitannya dengan materi-materi yang ada di kurikulum Merdeka, pendekatan yang sangat tepat untuk dilakukan sekarang. Satu contoh, bagaimana dulu kuatnya teori SR, itu yang saya pelajari dulu SR. Sekarang muncul teori faktual. Kemudian bicara tentang reward and punishment sekarang sudah tidak muncul lagi. Nah dulu mas ketika kita bicara reward harus ada punishment, selalu dipasang-pasangkan. Dan sekarang kita sudah mulai teori itu berguguran. Kemudian Tahu kenapa dipanggil ke sini? Tahu Pak. Tadi kan Zahra tidur di kelas pas jam Bapak ya. Nah, Bapak lagi capek-capek nerangin, Zahra tidur. Tapi nggak apa-apa, tidur di kelas kan kalau ngantuk emang suka tidur, ya kan? Bapak juga pernah tidur di kelas waktu dulu ini, itu nggak apa-apa, nggak salah kok. Kadang-kadang emang harus ada kesalahan dulu biar tahu di mana letaknya.
gimana perasaannya. Emang kadang-kadang kita harus nyalami dulu gitu di kelas seperti apa gitu, biar ada cerita gitu buat kedepannya. Jadi Jara tahu ya? Tahu Pak. Tahu salahnya tidur di jam pelajaran. Kira-kira itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita kalau tidur di kelas? Enggak Pak. Enggak ya? Kalau nggak sesuai berarti kira-kira apa ya? Apa yang bisa dibikin apa? Solusinya kira-kira gimana kalau misalnya tadi ada yang kelewat atau apa gitu? Nanya ke teman. Nanya ke teman. Ya. Lama kamu tidur di kelas itu Pelajaran yang ya kelewat. kelewatnya, terus harus minta maaf nggak ke bapak? Harus Pak. Harus ya. Oke. Gimana minta maafnya? Minta maaf tadi waktu pelajaran Bapak jarak ketiduran. Oke, ketiduran. Jadi udah tahu kesalahannya, udah tahu apa yang harus dilakukan, ya. Berarti udah kedepannya tinggal memperbaiki proses itunya. Iya Pak. Oke. Udah cukup seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang dapat saya ambil ketika tidur di kelas adalah mengurangi aktivitas begadang supaya saat kita pembelajaran di kelas tidak tertidur, dan pendapat saya terhadap peneguran tadi yang Bapak lakukan saya sangat setuju, karena beliau dalam tata cara bahasanya sangat kayak pelan tapi mengandung beberapa arti supaya kita tidak melakukan hal tersebut. Regina, tadi udah sarapan pagi? Oke. Ini Bapak dengar dari guru mata pelajaran ekonomi, Bu Jemi. Setiap pelajaran Bu Jemi itu kamu nggak pernah masuk. Kenapa? Karena mungkin pelajarannya bosan gitu Pak kalau menurut Regina. Kalau pelajaran ekonomi emang ngebosenin. Bapak juga nggak suka kadang-kadang pelajaran ekonomi ya. Cuma harus apa ya? Kan kalau anak sekolah itu harusnya belajar apapun, harus di umuran kamu kan sekarang itu harusnya belajar apa aja yang informasi yang positif harus dipelajari. Terus ditambah apa kamu punya cita-cita kan ya? Kira-kira kalau misalnya ada beberapa ilmu yang harus kamu tahu, kamu mau jadi ini, terus ada satu pelajaran yang kamu nggak suka, berpengaruh ke situ nggak? Berpengaruh sih. Berpengaruh ya. Berarti emang ya harusnya enggak kan ya? Harusnya enggak apa? Harusnya masuk ke pelajarannya. Jadi berarti kira-kira solusinya apa untuk memperbaiki itu? Mungkin dari waktu jangka ke depan yang masuk sih Pak. Oke, itu satu. Yang kedua, Gak bakal bolos lagi soalnya kan Regina juga punya cita-cita ya untuk mungkin di kelas 12 sekarang punya tujuan yang untuk mengharuskan kita harus fokus belajar gitu. yang ketiga, Nah, fokus untuk tujuan masa depan gitu Pak, karena menurut Regina berpengaruh gitu, baru kepikir gitu Pak. itu berarti keyakinan kamu ya. Nah, berarti keyakinan kamu udah menolak tuh untuk bolos untuk di pelajaran itu gitu. Dan keyakinan kita juga sama, keyakinan kelas yang dulu pernah kita bikin tuh di kelas, keyakinan kelas. Nah, itu juga harus sesuai dengan itu gitu. Berarti tidak akan diulangi dan memperbaiki, dan apa, pelajaran yang tertinggal juga dikejar aja nanti. Itu mungkin itu ya, udah cukup jelas ya.
kejadian tersebut yang dapat saya ambil yaitu mulai menyukai pelajaran ekonomi karena sangat berpengaruh untuk tujuan kita di masa depan. Nah, cara menegur Bapak yang tadi saya membuat kesalahan yaitu saya menyukai karena Bapak bicaranya pelan jadi masuk ke hati dan saya berusaha untuk tidak mengulangi lagi karena bahasa Bapaknya sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bikin keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu berarti kalau keyakinan kelas Anda harus tahu apa? Peraturannya dulu, peraturannya seperti apa, nanti akhirnya akan jadi keyakinan kelas. Kesepakatan kita seperti apa? Nah, sekarang tiap orang kan pasti punya pengennya kelas kita ini seperti apa? Ya. Berperilaku di sekolah itu kayak gimana? Gitu. Ya. Nanti saya kirimin linknya. Kamu bebas tuliskan apa aja yang kamu mau ya peraturannya di sana. Dituliskan di Padletnya. Karena saya kira Anda belum punya akun Padlet, jadi sebelum menuliskan kalimat, tulis dulu namanya. Tulis dulu namanya, baru kalimatnya, dan tidak bisa di-enter, di spasi aja. Jadi kalau Anda berharap di-enter itu ke lanjut ke bawah itu enggak, tapi jatuhnya ke kirim gitu. Jadi di spasi aja. Nah, tugas pertama sekarang tuliskan dulu peraturan-peraturannya yang Anda mau. Bebas ya. Oke, silakan sambil Anda menuliskan saya ngecek di sini. Silakan dituliskan. Linknya tadi udah dikirim ke Regina, tinggal di. Oke. Cara menambahkannya ada tanda plus, ya ada tanda plus, tinggal di klik plus. Terus nama andanya ditulis satu dan satu. Pak, habis tanda plus terus kemana? Plus, Pak. Muncul kan ada warna, ada apa gitu ya, tinggal diketik di situ. Tulis namanya dulu, nanti Anda munculnya kayak nama-nama aneh kayak Great, Lion, apa gitu. Nah, saya mau kumpulkannya. Sama ya. Ya. Apa aja bebas ya, pakai nama. Pak, boleh boleh. Salah satu boleh. Bapak udah kirim? Kirim. Nama terus sama pengen peraturan kan? Di juga kirim kan? Udah.
Ya. Anonimus. Tapi anonim tapi Kalau mau ada namanya harus didaftarkan dulu partnernya. Udah ya? Oke, kita bagi-bagi nih ininya. Sambil dilihat di sana. Ada yang sama berapa nih? Tidak berisik, tidak berisik 1, 2, tidak berisik 3, tidak boleh berisik juga sama 3. Ada lebih dari 3 berarti kita akan menggantinya jadi apa? Jadi kalau dihilangkan kalimat positifnya tidak berisik itu berarti apa? Kondusif ya? Ya, lawan katanya berarti ya pembelajaran yang kondusif lah. Berarti kata itunya apa? Kita ganti-ganti dulu.
Ini menghormati guru rata-rata. Emang ada yang nggak boleh sambil ngemil kalau belajar? Oh iya, berarti Anda boleh, Anda minta belajar bisa sambil ngemil ya? Tidak ada permusuhan antara teman, berarti harus saling menghormati, menghargai. Perundungan, no bullying, itu juga sama, saling menghormati, menghargai. Menghormati kerahasiaan dan privasi satu sama lain. Ya, itu satu include di satu keyakinan apa? Saling apa? Menghargai. Itu kita udah dapat satu ya. Kalau nggak berisik berarti apa? Kondusif. Belajar dengan tenang. Ya, belajar dengan tenang. Oke. Terus ya, tidak boleh ngobrol saat guru menerangkan materi di kelas. Itu juga masuk di keyakinan kita apa? Saling menghargai kan? Kalau misalnya ya, saya menghargai Anda, sama. Jadi jatuhnya saling menghargai. Yang baik, Pak. Nah, Kalau mau dihargai juga harus kasih uang. nah, setelah itu udah tahu tuh, kita sudah dirubah ke kalimat positif. Nah, sekarang urutan selanjutnya itu tugas Anda sebagai siswa dan tugas saya sebagai guru. Kurang jauh. Kira-kira tugas Anda apa? Tugas guru apa? Sebelum ke keyakinan kelas. Tugas kami Ya, tugas Anda apa aja? diisi lagi mana sih? Diisi lagi di sana. Nah, yang ini jangan dulu dihapus yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, Pak. Tugas siswa, tugas saya dan tugas kamu. Tugas saya berarti kalau saya mengajar, kalau Anda belajar. Selain belajar apa misalnya? Menghargai, terus apa lagi? Misalnya kebersihan di kelas, tugas siapa? Tugas kita anak kelas. Tugas saya dan Anda. Ya. Ya nggak? Guru Ya, dan betul. murid. Tugas apa lagi? Saling menghargai, tugas siapa? Tugas semua. Tugas saya dan Anda juga. Ya kan? Sama kan intinya. Kalau misalnya tugas apa lagi? Mendengarkan dan mengamati, Pak. Mendengarkan dan mengamati. Ya. Mengerjakan tugas. Nah, mengerjakan Tugas kita. tugas. Berarti kalau guru tugasnya apa? Memberikan Memberikan tugas. Memberikan ini guru juga memberikan pemahaman yang baik. Ya, silakan ditulis. Itu lagi. Tulis aja nggak apa-apa. Ini nanti cuma di upload doang. Pakai apa lagi? Menurut Anda tugas guru apa? Tugas Anda apa? Tadi ini keyakinan kelas yang udah kita bikin sebetulnya sudah ada semua kan, yang ini nih. Jadi nih. Dilarang sholat berarti menjadi keyakinan kelasnya apa? Disiplin dan tepat waktu. Tidak ngobrol. Apa? Tidak ngobrol berarti apa? Saling menghormati. Terus apa lagi? Berbicara dengan sopan. Itu sebetulnya
udah include ke saling menghormati atau menghargai, saling tolong menolong. Ya tadi kan pengennya apa di kelas itu ada yang mendengarkan, menjaga privasi yang kayak gitu kan, udah include di kesepakatan atau di keyakinan kelas kita. Udah? Mengerjakan tugas, sudah memberikan materi baru satu. Guru memberikan contoh yang baik. Selain memberikan contoh, guru juga harus apa? Ngasih motivasi. Ya. Ngasih apa lagi? Aku jadi dalam Ini di kamera nak. Kita bukan kan? Oke, baru 3. Lanjut lagi. Berempat ya. Aku Dewin, Oh, iya. rumah. Nama Muhammad Jawa. Ping. Terus pencet panah dari ayana non tugas siswa tugas guru. Boleh nama lagi Ibu. Bea uang kas. Kelas. Oke, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi. Kadang-kadang dievaluasi ya. Jadi tugas guru datang tepat waktu itu tugasnya apa? Tugas kita sama guru. Ya, itu kan. Terus apa lagi?
pulang tepat waktu, tepat waktu, pulang tepat waktu, gitu kan? Tapi kadang-kadang kalau suka baratnya pulangnya. Oke, udah ya. Kita simpulkan sekarang. Atau kita sepakati keyakinan kelas kita. Itu yang pertama, setelah dibagi-bagi tadi ya. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Yang kedua apa? Disiplin dan tepat waktu. Tiga, saling tolong menolong. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Kelima, Saling menghormati. saling menghormati. Oke, cukup gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.